Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa prinsip pertama sebagai prinsip amalia menurut Syed Muhammad Bakar Sadar yang diistilahkan dengan haqqut ta'ah, yaitu kewajiban untuk ihtiyat karena pada hal-hal yang tidak diketahui ataupun di situ ada kemungkinan adanya taklif, akal kita adalah mewajibkan kita untuk kita berhati-hati dengan tetap melakukan kewajiban yang dimungkinkan itu atau meninggalkan keharaman yang dimungkinkan. Nah, kemudian kita jelaskan juga pada malam yang lalu bahwa dalil Syed Sadr adalah kembali kepada hukum akal yang di mana kewajiban kita untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala sebagai syari', sebagai khaliq yang otomatis juga kemudian menjadi syari', yaitu hukum akal kita yang mewajibkan hal itu. Dan karena itulah kemudian beliau juga mengembalikan kepada akal keluasan adanya haqqut ta'ah tersebut, sehingga mencakup pada hal-hal yang juga tidak diketahui secara yakin ataupun misalnya masih pada muhtamal. Ini yang kita belum baca tadi malam adalah bahwa beliau berdalil yang pertama bahwa Anda, wahai katakan para ulama usul yang meyakini akan bara'ah akliyah, karena Anda meyakini bahwa akal menghukumi jelek bagi Tuhan itu untuk menyiksa, untuk memberi sanksi kepada yang tidak jelas atau hukum yang muhtamal itu. Pertanyaannya Syed Bakar Sadar kepada mereka adalah bagaimana ketika masalahnya masalah besar yang akal sendiri menganggap itu adalah sesuatu yang urgen, sehingga tidak mungkin dilepas begitu saja, tidak mungkin kemudian diabaikan begitu saja, dan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin untuk menyiksa kita atau memintai pertanggungjawaban untuk hal-hal yang masih diragukan ketika masalahnya masalah yang besar. Ya, di situ saya sadar mengatakan bahwa enggak, Anda sendiri pasti akan mengatakan bahwa ketika masalahnya besar, masalahnya urgen, Allah Subhanahu wa taala pasti dong berhak untuk mempertanyakan kepada kita. Sebagaimana kita juga dalam urusan ini untuk sesama manusia saja ataupun katakan pada atasan kita, kalau masalahnya kecil mungkin saja kita bilang bahwa secara rasional akal kita tidak akan mempertanyakan hal-hal yang tidak jelas. Tapi kalau yang tidak jelas itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang urgen, yang mungkin bahayanya kalau ditinggal akan kelihatan banget, akan memberi darar yang besar, pasti kita akan menolak itu. Pasti kita akan mengatakan enggak. Dalam hal ini akal akan mengatakan layak bagi Tuhan untuk menyiksa ketika masalahnya adalah masalah yang besar. Di sini beliau menyebutkan pada halaman 174 ya. Faida di paling bawah sekali halaman 174 garis terakhir, faida kana hadzal haqqu yashmulut takalif al-mashkukah allati yahtamilul mukallafu ahammiyataha bidarajatin kabirah
Maka ketika taklif yang diragukan itu pada saat yang sama seorang mukallaf itu memberikan kemungkinan bahwa di sini ada urgensi, ahamiyah, ada urgensi yang sangat besar. Kama arafna, seperti kita tahu, fala yakunu iqabullahi lil mukallaf idza khalafaha qabihan. Maka tidak jelek, tidaklah menjadi penyiksaan Allah terhadap mukallaf yang di saat itu menyelisihinya, mengatakan durhaka, tidak melakukannya, ini meninggalkannya, itu dianggap jelek. Enggak. Saja coba untuk masalah yang besar. Mungkin untuk yang masalah yang kecil adalah oke-oke saja. Karena itu umumnya para usuliyin yang tadi malam kita sebutkan mereka meyakini as-salatul bara'ah, bahwa akal memang membebaskan untuk sesuatu yang kita ragukan, mereka memperkecualikan. Misalnya adalah ketika masalahnya berhubungan dengan nyawa misalnya. Ketika berhubungan dengan nyawa, mereka bilang enggak. Di sini as-salatnya adalah as-salatul ihtiyat. Tidak boleh kemudian melakukan sesuatu yang kita ragukan dan menyebabkan terbunuhnya orang. Gara-gara kita kemudian mengatakan bebas saja misalnya. Begitu juga dengan al-irt, ya, kehormatan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian misalnya. Makanya ulama kita ihtiyat di situ. Ini para ulama usuli yang mengatakan as-salatul bara'ah untuk masalah itu ihtiyat, ya. Termasuk misalnya pada bahasa akad yang bahasa Arab itu karena ihtiyat, karena pada kemudian jatuh kepada hal yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan tidak suka ketika halnya berhubungan dengan katakan al-irt atau al-furuj misalnya. Kama arafna fala yakunu iqabullahi lil mukallaf idza khalafaha qabihan. Kenapa? Tidak dianggap jelek ketika Tuhan akan mempertanyakan kepada kita dan akan menyiksa, memberi punishment di saat orang meninggalkannya. Walaupun itu muhtamal. Li'annahu bimukhalafatiha, karena dengan meninggalkannya, menyelisihinya, tidak melakukannya, atau sebaliknya melakukannya padahal itu kemungkinan haram, yufarritu fi haqqi maula, dia telah istilahnya ini lawannya ifrat, jadi tafrid. Yufarritu tafriton, jadi dia telah mengentengkan, dia menganggap remeh pada hak Tuhannya. Jadi layak untuk Tuhan mempertanyakan, khususnya untuk masalah yang besar, ya. Untuk yang kecil mungkin orang masih bisa berdebat, tapi untuk yang besar paling tidak Anda, wahai para katakan mayoritas usuliyin yang meyakini bara'ah bara'ah akliyah, pasti Anda juga akan mengatakan di sini Tuhan berhak ketika masalahnya besar. Wah, itu yang pertama, dalil para katakan para ulama usuli ditolak oleh Said Sadr dengan dalil ini. Lian wa amma, dan yang kedua, sebagian ulama usul fikih berdalil dengan siratul uqala, yaitu bahwa menjadi konven, menjadi sesuatu yang biasa dipahami oleh orang-orang berakal sehat, bahwa mereka tidak akan mempertanyakan, tidak akan menghukumi seorang bos ketika kemudian melihat katakan bawahannya melakukan sesuatu yang memang dalam aturannya tidak terlalu jelas, maka tidak akan menghukumnya, dan kalau menghukumnya yang lainnya akan protes misalnya. Wa amma mastushhida bihi min siratil uqala, adapun apa yang mereka jadikan dalil dari siratul uqala, kebiasaan, tradisi, apa yang disepakati oleh orang-orang berakal, fala dalalata lahu,
maka itu tidak menunjukkan fil maqam kepada apa yang saat ini kita bahas. Kenapa? Karena beda antara apa yang disepakati oleh orang-orang berakal itu untuk kemudian tidak mempertanyakan dengan ketika kita bicara tentang Tuhan. Kenapa kok bisa beda, saudara? Bukankah dalam pembahasan lain Anda juga mengatakan bahwa siratul uqala itu bisa dijadikan sebagai dalil? Saya mengatakan, iya. Dalam hal lain mungkin bisa untuk dijadikan dalil. Tapi ingat, di sini kita bicara tentang hak Tuhan. Sesuatu yang harus dibedakan. Bisa saja antara hak seorang atasan dan bawahannya itu kemudian mereka tidak memperhatikan hal-hal yang memang tadi kita sebutkan, misalnya sesuatu yang tidak jelas dan semacamnya. Dengan kata lain, akal manusia dalam kesepakatan yang terjadi dalam katakan kehidupan keseharian antara atasan dan bawahan itu meyakini adanya kewajiban untuk taat dengan area dengan domain yang sempit. Tapi pada Tuhan kenapa Anda mau samakan? Tidak bisa disamakan. Fala dalalata lahu fil maqam, maka tidak menunjukkan kepada apa yang kita sedang bahas. Li'annahu innama yuthbitu, karena siratul uqala yang mereka jadikan dalil itu bisa membuktikan anna haqqat ta'ah fil mawalil urfiyyin yakhtassu bit takalifil ma'lumah, bahwa hak taat, hak untuk ditaati, dengan kata lain hak dengan kata lain kewajiban bawahan untuk mentaati atasannya, ya, itu pada atasan urfi, mawalil urfiyin, atasan-atasan urfi di tengah masyarakat. Itu yang yakhtassu bit takalifil ma'lumah. Itu yang cukup pada atau terbatas kepada taklif yang hanya diketahui saja. Karena itu yang diragukan, apalagi yang tidak diketahui sama sekali, biasanya kemudian seorang atasan tidak akan mempertanyakan, atau kalau mempertanyakan diprotes. Wahada la yastalzimu an yakuna haqqut ta'ati lillahi ta'ala kadzalik. Dan ini tidak meniscayakan bahwa hak taat untuk Allah juga begitu. Ya, dengan kata lain ini qiyasun ma'al fariq. Ini adalah menganalogikan yang berbeda. Karena hak taatnya kita kepada Tuhan itu sangat berbeda dengan hak taatnya kita dengan sesama makhluk. Kadzalika aidan, ya, id ayu mahdzurin fit tafkik, karena juga apa yang menjadi masalah, apa yang kemudian menjadi keberatan, apa yang menyebabkan kita harus menolak fit tafkik, untuk kemudian memisahkan bainal haqqain, untuk membedakan antara dua hak ini, ya, wal iltizam, dan kita mengikat diri kita mewajibkan diri kita untuk meyakini bi anna ahadahuma awsa'u minal akhar, bahwa hak salah satu dari keduanya, yakni hak kepada Tuhan itu ausa, adalah lebih luas domainnya daripada hanya mentaati kepada atasan. Dengan adanya dua dalil yang ditolak oleh Sayyid Muhammad Baqir Sadr itu, fal qaidatu, atau dengan kata lain, dengan dua dalil yang beliau sampaikan tentang hak Tuhan yang lebih luas itu, fal qaidatul awwaliyah, maka kaidah pertamanya, prinsip awalnya, idzan dia asalatul ihtiyat, yaitu adalah prinsip untuk ihtiyat. Tidak boleh kemudian kita menganggapnya bebas-bebas saja. Memang kemudian, ya, itu adalah prinsip pertama, prinsip dasar, dan mungkin saja, dan itulah yang kemudian diyakini juga, bahwa kaidah yang keduanya adalah
Tidak, kaidah keduanya adalah berubah dari yang tadinya kita katakan as-salatul ihtiyat menjadi adalah bara'ah, menjadi bebas, tidak ada kewajiban untuk ihtiyat. Tapi bara'ahnya adalah syariah. Bara'ahnya adalah ketika kita dapatkan dari syariat, memang Allah Subhanahu wa taala itu melepaskan kita, tidak menuntut kita, menggugurkan sesuatu yang kita tidak ketahui atau muhtamal. Al-qa'idatul amaliyatul tsanawiyah wa qad inqalabat, dan telah berubah, telah berbalik bihukmi syari' dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tilkal qa'idatul amaliyatul asasiyah, adanya prinsip praktis yang fundamen itu, yang pertama itu berubah kemana? Berubah ke apa? Ila qa'idatin amaliyatin tsanawiyah. Berubah kepada kaidah praktis yang kedua, yang second. Wahiyya asalatul bara'ah. Itu kembalinya kepada prinsip bebas. Al-qailah bi'adami wujubil ihtiyat. Yang mana prinsip bara itu mengatakan tidak ada kewajiban ihtiyat. Kenapa kok bisa berubah? Wassababu fi hadzal inqilab, dan sebab daripada perubahan ini anna alimna, kita mengetahui antariqil bayanis syar'i, dari penjelasan syariat, anna syari'a la yahtammu, bahwa Allah atau syari' tidak memperhatikan, tidak mengambil berat, tidak menganggapnya urgen untuk kemudian ihtiyat bitakalifil muhtamalah, pada taklif, tugas-tugas yang masih disangkakan, yang masih kemungkinan ketidak atau anggapan syariat bahwa itu tidak penting, tidak menganggapnya penting, ilad darajatil lati tahattamal atau tuhattimul ihtiyat alal mukallaf, itu sampai kepada derajat yang mengharuskan dia untuk ihtiyat. Tidak, syariat tidak menganggapnya begitu, tidak menganggapnya dia harus menganggapnya penting sehingga harus ihtiyat, enggak. Tapi syariat menganggapnya tinggalkan, lepaskan, enggak apa-apa misalnya. Bal yardha bitarkil ihtiyat, tetapi syariat merelakan untuk meninggalkan ihtiyat itu. Dan ketika kemudian dalil atau prinsip keduanya yang itu juga diyakini oleh para ulama usuli tentang bara'ah syariah itu, ya, itu juga menurut saya, pemahaman saya adalah menjadi juga penguat kepada Said Bakar Sadar. Artinya ketika ada nas-nas yang menunjukkan bahwa Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menggugurkan kewajiban kepada kita, itu artinya bahwa memang kewajiban itu ada. Kalau memang dari awal tidak ada, ngapain oleh Tuhan digugurkan? Paling tidak ada di situ adalah anggapan. Akal kita paling tidak memberi kemungkinan. Akal kita paling tidak seperti yang saya sadar katakan bahwa menganggap bahwa domainnya termasuk itu juga. Makanya kemudian syariat menggugurkan. Jadi justru dalil ini menguatkan bukan melemahkan. Ya, wad dalilu ala dzalik, dan dalil atas hal itu bahwa Tuhan memang merelakan untuk meninggalkan ihtiyat, tidak mementingkan untuk kemudian harus ihtiyat, nususun syar'iyyatun muta'addidah. Adanya nas-nas yang beragam, yang banyak. Min ashhariha, yang paling terkenal di antara para ulama usul, an-nassun nabawi, yaitu teks nas an-nabawi, yaitu yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail, yang mengatakan rufi'a an ummati ma la ya'lamun.
diangkat dari umatku, yakni tidak dicatat pena Allah, tidak dicatat dosa, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, mala ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui, yakni yang tidak sampai kepada keyakinan. Mungkin mereka bisa mengetahuinya, tapi dalam tingkat masih kemungkinan, ya, karena ilm artinya yang sudah sampai kepada al-qata'. Sebelum sampai kepada al-qat, maka dianggap tidak ada, dianggap tidak wajib, dianggap gugur oleh hadis ini. Itu satu hadis. Balistudilla, bahkan juga sebagian berdalil bi ba'dil ayat, atau dijadikan dalil sebagian ayat dalam Al-Quran ala dalika, atas gugurnya hal-hal yang tidak diketahui, atas gugurnya hal yang masih muhtamal itu, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat, tapi diantaranya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami Allah tidaklah akan menyiksa, ya, apalagi ini menggunakan kata wama kunna. Dua istilah ini atau uslub ini menunjukkan bahwa bukan hanya Tuhan tidak menyiksa, tapi itulah sifat Tuhan, itulah katakan, itulah yang menjadi kebiasaan, gitu ya. Kebiasaan kami Allah, gitu, tidaklah akan menyiksa. Yang pantas bagi kami Allah adalah untuk tidak menyiksa kecuali, hatta bimakna illa, kecuali sudah kami utus seorang rasul, atau sampai, hatta juga bimakna ila, kami tidak akan menyiksa sampai ada utusan yang sampai ke mereka, hatta nab'atsa rasula. Mungkin di antara kita bertanya, loh, bukankah ayat itu hanya ingin mengatakan bahwa orang yang belum, atau suatu masyarakat, satu bangsa, satu tempat yang Rasul belum diutus untuk mereka, berarti mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Loh, apa hubungannya dengan masalah kita? Bukankah Rasul sudah diutus? Enggak, kata beliau, makna lebih umum daripada Rasul itu bukan hanya maksudnya fisik Rasul sudah diutus, bukan. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasul itu sampai ke kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tahu bahwa Rasul sudah diutus, tapi Rasul itu tidak membawa ajaran itu, Rasul tidak kita yakini menyampaikan sabda itu misalnya, itu bukan sabda yang kita yakini, artinya sabda Rasul itu tidak sampai ke kita, atau tidak ada sabdanya setelah kita cari misalnya, itu namanya juga tidak sampai. Fa inna rasula, maka sesungguhnya kata Rasul yang ada dalam ayat itu, yufhamu, dipahami, kamithalin, sebagai contoh, sebagai simbol, alal bayan, terhadap sebuah penjelasan, wad dalil, dan dalil. Artinya bahwa ketika dalilnya tidak sampai kepada kita, maka berarti Tuhan tidak akan menyiksa kita. Ketika penjelasan agama, penjelasan syariat tidak sampai ke kita, maka juga Tuhan tidak akan menyiksa kita. Fatadullul ayatu ala annahu la iqaba biduni dalilin. Maka ayat itu menjelaskan, menunjukkan bahwa tidak ada iqab, tidak ada sanksi tanpa adanya dalil yang sampai ke kita. Itu dengan adanya ayat dan hadis seperti itu, dan beberapa yang lain yang di halaqah yang akan datang, akan ada tambahan-tambahan lainnya, itu beliau mengatakan wa hakadza asbahatil qaidah, kemudian menjadi sebuah kaidah al-amaliyah, prinsip
praktis hiya adamu wujubil ihtiyat, yaitu ketiadaan kewajiban untuk ihtiyat, badalan an wujubihi, sebagai ganti daripada yang tadi awalnya kita bilang wajib ihtiyat. Ya, wajib ihtiyat itu secara aklan, tapi kemudian syar'an menggugurkan, dan boleh dong bagi Tuhan yang memang kita katakan layak untuk ditaati untuk menetapkan atau menggugurkan. Wa asalatul bara'ati syar'an, dan adanya asalah bara'ah yang eh, atau tadi kita bilang yaitu ketiadaan kewajiban ihtiyat sebagai ganti daripada kewajibannya, dan ya di sini kaidah ini menjadi penegas kaidah amalia yang kedua ini, yaitu asalatul bara'ah syar'an, yaitu adanya prinsip bahwa bebas secara syar'i badalan an asalatil ishtighali aqlan, sebagai ganti daripada apa yang kita sebutkan tadi malam, bahwa secara akli harusnya prinsipnya asalatul ishtighal, ini kata lain daripada asalatul ihtiyat, prinsip untuk kita meyakini bahwa diri kita ada tanggung jawab, bukan tidak ada tanggung jawab. Itu prinsip awalnya. Tapi kemudian berubah menjadi ini, menjadi baro'ah, menjadi kebebasan, menjadi tidak adanya keyakinan atau kewajiban bahwa kita punya tanggung jawab. Oke, sampai di sini selesai bahwa kaidah keduanya itu adalah memang baro'ah syariah. Jadi pada poin keduanya ini, pada kaidah keduanya ini, saya sadar sama dengan al-usuliyun yang lain, bahwa memang kita juga punya apa yang namanya baro'ah syariah. Jadi bedanya tadi bahwa di awal Said Sadr mengatakan hakut to'a, yang artinya adalah asalatul istighol aklan, asalatul ihtiyat aklan, tapi berubah menjadi bara'ah syar'iyah. Sementara al-jumhur atau aksarul usuliyin itu meyakininya adalah asalatul bara'ah aklan. Dari awal bahwa akal kita memang menganggapnya tidak wajib. Kemudian nas-nas syar'i menekankan bahwa memang tidak ada kewajiban, digugurkan. Itu as-salatul bara'ah syar'an. Ya. Tentu kita mulai kemarin tidak sebutkan bahwa di kalangan akhbariyin justru sebaliknya. Akhbariyin itu dari awal menyebutnya adalah as-salatul ihtiyat syar'an, bukan aklan. Jadi beda juga dengan Said Sadr, yaitu bahwa mereka meyakininya as-salatul ihtiyat secara syar'i, yakni ada teks-teks yang menurut mereka menunjukkan bahwa memang kita harus untuk ihtiyat. Itu tentu menjadi pembahasan di nanti pada berikutnya, sejauh mana teks-teks itu memang bisa dipahami bahwa memang prinsipnya adalah ihtiyat dari awal, sehingga tidak berlaku ini apa namanya baro'ah syariahnya ini. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam bab ini adalah bahwa ketika kita meyakini adanya kebebasan, itu yang kita sebut baro'ah, baik itu baro'ah akliyah atau baro'ah syariah, paling tidak menurut saya sadar, itu hanya hukum saja atau juga kepada maudhu, yakni apakah mencakup kedua-duanya, yakni ketika kita ragu apakah ada hukum di sini atau tidak ada hukum, ya, apakah di sini ada hukum kewajiban atau juga hukum keharaman atau tidak ada, sehingga tidak wajib atau tidak haram, ataupun juga mencakup pada maudhu'nya, artinya misalnya pada istito'ah. Saya ragu nih apakah termasuk kepada persyaratan istito'ah itu, misalnya yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama, ar-ruju' ila makana qablahu, yakni kembali kepada kondisi normal. Orang ketika mau berangkat haji,
dia sudah punya katakan ongkos, sudah punya bekal di sana, ongkos perjalanan pulang pergi, bekal di sana, kemudian apa yang ditinggalkan untuk anak istrinya itu oke, itu disepakati, itu semua harus ada. Tapi yang satu lagi yaitu ketika kembali ke negerinya, apakah harus paling tidak seperti sebelumnya atau mendekati sehingga tidak terlalu jauh, atau enggak harus itu. Jadi boleh misalnya orang sekarang punya mobil dan mobil itu bahkan digunakan untuk taksi misalnya. Dan itu pekerjaan dia. Mobilnya dijual, dia berangkat haji, pulangnya dia tidak punya mobil lagi. Artinya dia tidak bisa naksi. Artinya pekerjaan dia menjadi turun. Yang dulunya supir taksi, sekarang misalnya menjadi supir Gojek motor misalnya. Itu artinya turun. Apa itu memenuhi persyaratan namanya untuk berangkat haji atau tidak? Seperti Imam Khomeini menganggapnya adalah persyaratan. Harus kembalinya kepada kondisi paling tidak mendekati sebelumnya. Walaupun tidak persis sama, tapi mendekati. Artinya tidak terlalu turun, sehingga kemudian berarti akan menyulitkan, akan menjadi problem. Apalagi orang yang tidak biasa kan, sebelumnya tidak terbiasa menjadi supir Gojek, hanya mobil kemudian menjadi supir Gojek, tentu itu akan berbeda. Nah, di sini kalau itu diragukan bahwa itu menjadi persyaratan, maka juga baroah mencakupnya, artinya tidak harus. Jadi boleh dengan kata lain dan bisa saja. Itu juga pada maudhu. Dan jawabannya mencakup ya, bahwa baroah syariah itu mencakup hukum, baik hukum yang berhubungan dengan haram, ketika kita ragukan itu haram atau tidak, maka kebebasan itu mengatakan tidak haram. Begitu juga ketika kita ragukan adalah hukum kewajiban. Apakah di sini ada tuntutan, ada kewajiban harus melakukan ataukah tidak. Maka baroah juga mencakupnya, jadi tidak wajib. Dan juga pada maudhu, bahwa di sini termasuk apa tidak termasuk, sehingga kemudian diterapkan kepadanya hukum kewajiban berangkat haji misalnya pada istitoah, atau pada misalnya apalagi banyak keraguan pada maudhu ya, yang kemudian itu menjadi masalah ketika orang harus memasukkannya atau tidak ya. Wa tashmulu hadhil qa'idatul amaliyatul tsanawiyah, dan mencakup kaidah praktis yang kedua ini mawaridasyakki fil wujub, yaitu hal-hal yang diragukan dalam kewajibannya, wa mawaridasyakki fil hurmah, dan hal-hal yang diragukan dalam keharamannya, alas sawa, sama tidak beda. Li'annan nassan nabawiyya mutlaqun. Kenapa kita pahami sama? Karena nasnya mutlak. Nasnya tidak menyebut bahwa hanya pada hukum wajib saja atau hukum haram saja. Tapi nasnya mengatakan rufi'a an ummati ma la ya'lamun. Diangkat, digugurkan, tidak ada sanksi lagi, tidak dosa, tidak ada tanggung jawab dari umatku apa yang mereka tidak ketahui. Apa yang mereka tidak ketahui? Hukum, wajib, haram, enggak ada penyebutannya. Maka itu berarti mutlak, artinya mencakup yang wajib, hukum wajib, sebagaimana juga mencakup hukum yang haram. Wa mawarida li'anna an-nassan nabawiyya mutlaqun wa yusamma asy-syakku fil wujub asy-syubhatul wujubiyah. Diistilahkan dalam keraguan pada kewajiban itu dengan istilah asy-syubha al-wujubiyah. Wasyakku fil hurmah, sedangkan keraguan dalam keharaman bisyubhatit tahrimiyah, disebutkan atau disebut dengan syubha tahrim. Kama tashmulul qa'idatu aidan, sebagaimana kaidah itu juga mencakup
asyakka mahma kana sababuh. Keraguan yang disebabkan oleh apa saja sebabnya. Wali ajli hadza natamassaku bil bara'ah idza syakkakna fit taklif. Karena itu kita berpegang teguh dengan bara'ah ini ketika kita ragu dalam taklif, yakni apakah ada taklif di sini apa tidak ada. Ini berhubungan dengan hukum. Sawaun nasya'a, baik adanya syakkuna, keraguan kita fidzalika itu muncul, timbul dari min adami wuduhi asli ja'li syari'i litaklif, itu memang kita meragukan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala memang di sini kita ragukan apakah menetapkan taklif untuk kita atau tidak menetapkan. Memang Tuhan mewajibkan atau tidak, Tuhan mengharamkan atau tidak. Yakni dalam syubhah hukmiyah, dalam hukum. Au min adamil ilm bitahaqquqi maudu'ihi. Atau kita ragu pada atau tidak adanya ilmu bagi kita bahwa maudhu'nya sudah terrealisasi. Jadi kita ragu dengan kondisi ini sudah ada maudhu' apa tidak ada, sudah dianggap maudhu'nya atau belum dianggap. Karena nanti akan punya konsekuensi pada penerapan hukum baginya. Juga ketika kita ragukan sebuah unsur bahwa itu menjadi bagian daripada yang harus sehingga akan menetapkan sebuah maudhu atau tidak, itu juga menjadi objek untuk kemudian bara'ah. Wa mithalul awal, contoh yang pertama, yaitu contoh bahwa kita ragu dari sisi apakah syariat memang menetapkan hukum untuk kita atau tidak. Syakkuna fi wujubi salatil id, yaitu keraguan kita akan kewajiban sholat id. Ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama imamiyah, apakah sholat id itu di masa tentu ghaibah adalah sebuah kewajiban ataukah tidak. Di masa hudur, ya, di masa kehadiran imam itu wajib. Makanya kalau kita nonton misalnya pada film Imam Ridho itu di saat Id, Imam Ridho tetap keluar untuk melakukan salat Id. Orang datang berduyun-duyun karena kondisi imamnya adalah kondisi imam yang memungkinkan. Beda dengan misalnya pada saat imam tidak memungkinkan untuk melakukan sholat id bersama dengan umat. Seperti misalnya pada zaman Imam Musa al-Kazim misalnya berada di penjara. Au fi hurmatit tadkhin, atau keraguan apakah diharamkan merokok itu ataupun tidak. Sama yang seperti ini, contoh yang pertama ini yang berhubungan dengan hukumnya apakah ditetapkan atau tidak, ada atau tidak ada, yusamma bisyubhatil hukmiyah. Disebut, diberi nama, diistilahkan dengan syubhah hukmiyah. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua, syakkuna fi wujubil hajj, itu keraguan kita pada kewajiban haji. Li'adamid dalil, karena tidak adanya li'adamil ilm, karena ketiadaan ilmu, bitawaffuril istita'ah, tentang sudah terpenuhinya istita'ah. Jadi di sini adalah keraguannya pada keraguan maudhu'nya. Ma'a ilmina bi anna syari' ja'ala wujubal haji 'alal mustati'. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban haji pada orang yang sudah mampu, tidak ada keraguan. Pada hukumnya tidak ada keraguan, tidak ada syubhah hukmiyah, jelas ilm pada hukumnya. Tapi karena hukumnya itu wajib bagi mustati, mustatinya itulah yang kemudian mungkin saja orang ragu bahwa ketika sudah memenuhi begini dianggap mustati atau tidak.
atau perlu persyaratan lain untuk kemudian dianggap mustati. Wa in syi'ta qulta, dan kalau kamu mau katakan, kamu bisa mengatakan innal mukallafa fi syubhatil hukmiyah, bahwa innal mukallaf, bahwa seorang mukallaf fi syubhatil hukmiyati, dalam keraguan yang berhubungan dengan hukum itu, ya syukku fil ja'al, dia ragu pada hukum ja'al yang kita sudah bahas sebelumnya, itu pada tingkat bahwa Allah menjadikannya sebagai hukum atau tidak, Allah mewajibkan bagi kita salat id atau tidak. Wa fi syubhatil maudu'iyah, dan pada syubhah maudu'iyah ya syukku fil maj'ul, seorang mukallaf meragukan dalam maj'ulnya, yakni dalam fi'liyahnya kepada kita. Dengan kata lain, apakah kita sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi maudhu terhadap maj'ul itu. Wa kullun minhuma majra lil bara'ati syar'an, dan masing-masing dari itu adalah juga menjadi penerapan kepada bara'ah syar'iyah, adalah menjadi penerapan terhadap konsep ataupun prinsip bara'ah syar'iyah, artinya bebas, artinya tidak wajib haji ketika masih diragukan sudah mustati atau belum. Ini contoh yang di antara kita, di antara beberapa ustadz juga berbeda itu pada misalnya udang itu jelas hukumnya adalah halal. Tapi lobster itu apakah masuk ke dalam udang ataukah lobster itu di luar udang? Itu yang mungkin masih berbeda pandangan sejauh yang ada. Bagian menyebutnya memang bagian dari udang, sehingga kalau itu memang masuk kepada udang berarti halal. Tapi sebagian mengatakan enggak, lobster itu sudah di luar daripada udang, sehingga dia tidak bisa dihukumi sebagai udang, berarti haram. Dia tidak memenuhi syarat untuk kemudian dianggapnya sebagai udang yang dalam riwayat ada bahwa udang itu adalah halal. Ya, itu kira-kira yang dengan bab ini. Seperti yang tadi Al-Fajr sebutkan bahwa pada hasilnya memang sama antara Said Muhammad Baqir Sadr dengan masyhur, bahwa pada intinya hasilnya adalah tidak ada ihtiyat, yang ada adalah bara'ah. Tapi tetap beda dalam berdalil dan beda dalam kekuatan, ya, kekuatan dalil aklinya tentu menurut Al-Faqir. Kemudian ada satu hal lagi yang kemungkinan akan menjadi beda, itu apa kira-kira? Walaupun itu masih kemungkinan antara Said Muhammad Baqir Sadr, walaupun natijahnya saat ini adalah sama, tapi mungkin juga akan bisa jadi ada potensi untuk kemudian beda. Kira-kira apa? Kalau menurut saya, walaupun ini potensi, bukan belum tentu itu terjadi, yaitu adalah kalau dalil-dalil yang tadi digunakan untuk bara'ah syar'iyah itu tidak kuat, misalnya hadisnya tidak bisa diterima, ada penelitian ternyata hadisnya adalah dhaif atau misalnya bahkan maudhu, ya tentu berarti gugur itu bara'ah syar'iyah. Kembalinya kepada ihtiyatnya Said Baqir Sadr. Tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan bara'ah. Pemaknaan ayatnya juga ditentang, misalnya kalau ayat tidak mungkin gugur, ayatnya pasti tetap ada, diyakini mutawatir Quran, tidak ada pengurangan penambahan, ini pasti ayat. Tetapi pemaknaannya bisa jadi ada mujtahid yang kemudian menolak bahwa ini tidak ada hubungannya dengan bara'ah syariah misalnya. Ini hanya maksudnya orang yang belum datang kepadanya Rasul misalnya. Sehingga itu berarti dalil bara'ah syariah akan gugur. Kalau bara'ah syariah gugur, berarti kembalinya kepada ihtiyat, kepada as-salatul istighal aqlan menurut Said Baqir Sadr, dan itu bertentangan dengan apa yang dipahami oleh
jumhur atau kebanyakan usuli bahwa asalahnya adalah asalah baro'ah memang dari awal melalui hukum akal yang dipahami seperti itu. Dan tidak ada penguatnya, tidak ada penguat pada syariahnya. Itu secara kemungkinan bisa saja itu terjadi walaupun mungkin sampai sekarang tidak ya setahu saya. Dalam pembahasan usul yang ada hanya ini yang biasa disampaikan. Wallahu a'lam.